kondisi yang worst, dia bisa bertahan, tentunya di 2021 ini akan menjadi jauh lebih kuat dan siap tentunya untuk hadapi persaingan pasar yang turun dan sebagainya. Jadi kalau selama kita pada saat itu putuskan survive, saya pikir 2021 ini jadi sesuatu hal yang lebih mudah lah untuk bisa survive kembali. Oke, selamat datang dalam acara Success Talk Kota Gold Indonesia. Salam sukses untuk kita semuanya. Saya berharap teman-teman semuanya tetap sehat dan semangat selalu dalam kondisi yang penuh dengan tantangan kali ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sesuatu yang menarik tentang property and construction, teman-teman sekalian ya. Dan tentu saja kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat dahsyat, luar biasa, berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang ini ya. Saya langsung perkenalkan saja, beliau adalah Bapak Yohanes Susanto Sulyawan. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Archicon Wiratama, adalah perusahaan arsitektur construction yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Yohanes. Pak Yo, kabarnya bagaimana Pak Yo? Kabarnya baik-baik saja Pak Andre. Sehat-sehat. Ya, begitu juga dengan Pak Andre. Yang penting hari ini sehat-sehat Pak Yo ya. Salam sehat selalu. Oke, amin. Pak Yo, hari ini kita akan coba sharing-sharing dengan Pak Yo ya tentang tentunya properti dan juga construction, karena ini ada banyak perubahan-perubahan ya kan. Kita tahu ada di berita Pak, ada perubahan kebijakan lah macam-macam, dan kita juga ingin lihat trennya properti construction ke depan ini bagaimana Pak Yo. Nah, di part yang pertama Pak Yo, ini ada beberapa pertanyaan, boleh Pak Yo ya, tanya-tanya sama Pak Yo. Ya. Pak Yohanes, ini kalau menurut Pak Yo sendiri, kalau dilihat yang sudah berjalan Pak Yo tahun 2020, menurut Pak Yohanes tahun 2020 kita ngomong ekonomi kita dulu Pak Yo ya, secara umum. Menurut Pak Yo kondisinya bagaimana? Atau secara spesifik juga boleh ke properti, ke construction, apakah tahun 2020 kemarin ini sangat hancur luar biasa atau ada hal-hal seperti apa Pak Yo kondisinya yang Pak Yo lihat? Jadi begini, tahun 2020 tentunya kan kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 berlangsung di seluruh dunia. Yes. Dan pasti juga akan berdampak ke Indonesia. Pada saat tahun kemarin, tahun 2020, itu usaha, baik itu usaha bisnis apapun, yes, dan juga pasar, kecuali hanya beberapa bisnis yang tertentu ya, seperti agribisnis, pertanian, kesehatan, itu yang mungkin masih bisa moncer. Tapi di luar bisnis itu, saya pikir cukup berdampak ke sektor bisnis di Indonesia. Cuman bagaimana pada saat itu perilaku pengusaha selalu ada dua. Ya. Jadi yang pertama dia selalu berpikir bahwa, saya harus survive. Karena kalau survive otomatis kan pasti dia kerja harus lebih keras begitu. Betul. Dan di sisi yang lain ada lagi pilihan pengusaha yang kalau gitu saya stop aja overhead dulu. Nah, jadi implikasinya itu sangat bergantung kepada pilihan dari pengusaha yang masing-masing itu. Betul. Berarti antara stop atau lanjut terus Pak Yu ya. Ya. Dan kebetulan yang kita pilih lanjut terus, genjot terus. Lanjut terus pantang mundur. Tapi kondisinya tahun 2020 apakah di bidang properti construction yang juga Pak Yu jalani ini apakah sangat berdarah-darah ataukah sebenarnya tidak terlalu parah Pak Yu, atau seperti apa kondisinya? Jadi gini, bisnis yang kita kerjakan selama ini kan banyak-banyak yang gedung-gedung besar. Ya. Jadi kita tuh bangunnya itu kan hotel, showroom mobil, kafe-kafe besar begitu ya. Nah, pada saat ini memang betul-betul terimbas. Nah, pada saat tahun kemarin itu kami memutuskan bahwa nggak bisa lagi kita gengsi-gengsian. Kita instruksikan ke seluruh karyawan, nggak bisa kita gengsi-gengsian. Jadi lupakanlah harus dapat proyek yang sebesar-besar tahun sebelumnya gitu.
akhirnya kita segmen yang lain ternyata masih banyak tumbuh. Jadi contohnya segmen perumahan. Itu banyak orang yang work from home, akhirnya merasa, loh, saya tinggal di rumah, tapi rumah saya kok kurang nyaman, begitu kan. Banyak yang dia akhirnya beli lagi tanah, membangun. Ada lagi yang merenov rumah-rumah di Golfview itu kami melakukan beberapa renov itu cukup besar, Pak, karena tanahnya sendiri kan sampai 1.800 meter. Yes. Jadi karena ada pergeseran itu memang ada penurunan. Tapi kami berusaha supaya setidak-tidaknya walaupun turun, perusahaan korporasi masih dapatkan hasil laba yang cukup lah intinya. Oke. Walaupun sedikit berubah Pak Yo ya, sedikit berubah, yang penting at least bisa hidup gitu Pak Yo ya. Ya. Oke, siap Pak Yo. Pak Yo itu kan tahun 2020, kita sudah lewati 2020, sekarang kita mulai di awal tahun, ini baru berjalan 1 bulan lebih. Menurut Pak Yo di tahun ini, ya terutama tadi di properti, construction, menurut Pak Yo kira-kira akan seperti apa Pak? Apakah akan tambah baik, ataukah sejauh apa nanti Pak Yo? Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang waktu itu korporasi merasa siap, ya. Dan waktu itu memutuskan bahwa, oh saya harus survive. Saya pikir kondisi 2021 ini menjadi mudah. Karena apa? Karena pastinya terbiasa. Di dalam suatu kondisi yang worse, dia bisa bertahan, tentunya di 2021 ini akan menjadi jauh lebih kuat dan siap tentunya untuk hadapi persaingan pasar yang turun dan sebagainya. Jadi kalau selama kita pada saat itu putuskan survive, saya pikir 2021 ini jadi sesuatu hal yang lebih mudah lah untuk bisa survive kembali. Oke, berarti sudah ngelewatin yang the worst ya Pak Yo. Ya, karena terbiasa. Yang susah berarti ini menurut Pak Yo berarti tahun ini keadaan ekonomi atau faktor-faktor pendukung di lingkungan kita, berarti Pak Yo akan memperkirakan juga melihat mungkin data atau apapun, perkiraannya akan semakin baik Pak Yo ya? Lebih baik Pak. Jadi ya karena begini, yang lalu kan kami sempat banting setir kan, saya kemukakan yang tadi bahwa kita sampai kerja rumah tinggal, gorong-gorong itu kita tandon-tandon untuk pengirian air kita kerjakan, kemudian sampai pekerjaan yang kecil sekali seperti rumah anjing gitu di Golfview begitu kami juga kerjakan. Rumah anjing Pak. Sampai begitu, iya. Tapi dengan berjalannya waktu karena orang melihat kita masih gerak, akhirnya di Agustus tahun kemarin kami mendapatkan proyek yang cukup besar Pak di Bali. Di Bali office building nilainya cukup lumayan 30 miliar ke atas. Wow. Nah itu benar-benar ya intinya saya pikir kita pokoknya siap, peluang itu akan datang kepada kita. Andri. Berarti yang memang bisa survive, satu mentalnya jadi semakin baik Pak Yo ya pasti ya. Ya, kemudian yang kedua pasti ada peluang juga ya, karena kita nggak tahu kapan kesempatan datang, tiba-tiba tadi ada building di Bali, padahal kita tahu kondisi Bali seperti itu, tapi tetap ada Pak Yo ya. Iya. Kesempatannya ada, kalau company-nya siap, kita bisa tetap maju Pak Yo, gitu ya. Oke. Pak Yo, kalau misalkan kita ngomong secara spesifik construction, properti, banyak orang kan sekarang juga mengatakan ini kayaknya saat yang tepat untuk investasi, khususnya di bidang properti. Apakah tahun 2021 ini juga bagus Pak Yo untuk orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan properti untuk investasi di propertinya atau di bisnis construction? Apakah cukup bagus Pak Yo menurut Pak Yo? Jadi begini, walaupun di 2020 kita tahu bahwa konstruksi ini merupakan bisnis yang diperkecualikan dalam PSBB maupun PPKM. Yes. Nah, sebetulnya dorongan dari pemerintah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa bergerak. Nah, mengenai untuk invest, baik itu di 2020, 2021 dan seterusnya, menurut saya tetap akan baik. Karena apa? Contohnya ya, kita di tahun 2020 yang kemarin itu harga properti kan relatif murah. Kita boleh katakan relatif murah. Nah, itu waktunya memang sebetulnya kita untuk bisa berinvest. Betul. Banyak properti yang nilainya sudah under value Pak Yo ya.
Iya, betul. Misalnya bisa beli sebanyak-banyaknya Pak Yo ya. Betul. Tapi dalam waktu cepat, apakah menurut Pak Yo akan naik ya Pak Yo dalam waktu beberapa Jadi gini, tahun mungkin? ya. Jadi properti itu ada jamnya, Pak. Ya. Katanya jam kapan turun, kemudian nanti ada siklusnya lagi dia akan naik, begitu. Oke. Nah, kita tinggal menunggu jamnya aja. Orang berkata, banyak yang berkata dengan kemudahan-kemudahan yang ada saat ini, itu tujuannya adalah merangsang supaya jamnya ini menjadi kembali kepada tren bullish. Oke. Kalau tahun kemarin kan mengalami bearish yang cukup lumayan dalam, gitu. Betul Pak Yo. Investasi properti ini sepertinya juga jadi salah satu alternatif karena kan harganya juga tadi under value, dan saya melihat juga ada banyak kebijakan-kebijakan Pak Yo ya di tahun 2021 ya Pak Yo ya. Kebijakan bunga, saya melihat ada KPR bisa DP-nya 0% kalau tidak salah Pak Yo ya. Yang dibuat kebijakan-kebijakan. Apakah itu justru mempermudah orang-orang untuk investasi di properti, atau Pak Yo melihat long term-nya justru akan berbahaya atau bagaimana Pak? Jadi gini, kemudahan itu diberikan, itu baik dari perbankan ya. Karena kita tahu terakhir ini bunga-bunga perbankan itu turun, khususnya apalagi terlebih untuk yang KPR kan. Betul. Yang kita tidak pernah tahu dan duga sebelumnya. Kemudian kemudahan baru beberapa hari yang kemarin sempat dikabarkan bahwa betul-betul boleh 100%. Jadi yang dulunya ada LTV, batasan yang supaya kredit properti itu 70%, 80%, saat ini bisa sampai 100%. Itu hal yang menurut saya akan menggerakkan kembali roda bisnis properti. Oke, berarti ke depan dengan faktor-faktor pendukung ini, berarti dengan properti, construction ini akan jadi jauh lebih baik Pak Yu ya, 2021. Ya, kita berharap begitu Pak. Yes. Pak Yu, dengan pandemik, kita tahu pandemik 2020 banyak merubah segala macam, terutama kan masuknya ke digitalisasi. Seperti sekarang kan kita meeting Pak Yu jauh-jauhan tapi bisa connected, ya kan? Karena digitalisasi semakin mudah, orang semakin open. Tapi kalau berkaitan dengan property construction, dengan perubahan behaviornya orang-orang Pak Yu, sekarang masuk era digitalisasi, apakah di business construction dan properti apa ada hubungannya juga Pak Yu? Jadi gini, properti ini adalah suatu sektor real. Ya. Jadi kita tidak dapat pungkirin bahwa dia real yang memang perlu operasional di lapangan. Jadi mengenai digitalisasi kebanyakan itu kita hanya pakai di kantor untuk koordinasi dengan klien, berkoordinasi dengan supplier dan lain-lain. Kemudian juga di bidang pemasaran yang tentunya itu yang diperlukan digitalisasi. Tapi untuk secara realnya, karena pelaksanaan ini adalah fisik, pastinya dia membutuhkan di lapangannya. Jadi untuk mungkin administrasinya saja, untuk pemasaran itu yang dibutuhkan connected to digitalisasi Pak Yu ya. Iya. Oke, Pak Yu, kalau Pak Yu boleh menyimpulkan kalau properti ini ada dua bagian, properti dan construction Pak Yu. Tahun 2021 menurut Pak Yu trennya akan seperti apa? Apakah properti rumah-rumah yang akan jadi tren perumahan, ataukah terrace building, ataukah seperti apa Pak Yu trennya 2021 dan selanjutnya Pak Yu melihatnya seperti apa? Iya, seperti saya kemukakan tadi bahwa untuk bisnis yang masih publik, jadi contohnya di luar kesehatan ya Pak ya. Jadi pariwisata dan lain-lain mungkin masih belum bisa balik seperti sebelum pandemi. Tapi yang saya kemukakan bahwa kebutuhan yang secara kebutuhan, contohnya rumah tinggal, kemudian infrastruktur, saya pikir itu akan tetap baik di tahun 2021 ini. Betul sekali Pak ya. Dan nanti juga banyak proyeknya Pak Yohanes dan juga perusahaan itu renovasi rumah ya kan Pak Yu ya. Iya. Yang kecil-kecil begitu ya yang akan jadi pasar 2021 Pak Yu ya. Iya. Tapi perlu diingat juga bahwa ada beberapa bisnis yang saya sebut tadi bahwa dia saat ini lagi moncer. Contohnya yang agribisnis, kemudian kesehatan,
Kemudian retail, beberapa retail kalau kita lihat di Surabaya retail yang high class begitu ya, high end gitu. Itu yang dulunya mengecil makin lama makin dibesarkan begitu. Nah, di situ juga ceruk pasar yang kita harus kejar supaya di 2021 ini kita bisa lebih maju. Jadi bukan mengandalkan hanya survive, tapi kita growth di 2021 ini. Oke, ini satu step lagi Pak ya. Kalau awal-awal kemarin pokoknya dapat, sekarang udah memikirkan growth-nya bagaimana Pak ya, Pak Yu ya. Pak Yu, kalau menurut Pak Yu di tahun 2021, challenge apa Pak Yu, tantangan apa yang mungkin terbesar yang kita harus aware, mungkin para pelaku bisnis properti, construction yang terlibat di bagian sana, kira-kira apa Pak Yu tantangan terbesar setelah ini Pak Yu? Tantangan terbesar saat ini adalah pergerakan yang memang masih terhambat. Jadi seperti kita yang ketahuin, harga besi di beberapa saat yang kemarin ini luar biasa Pak naiknya. Karena apa? Setelah kami selidikin, itu karena transport antar negara. Itu benar-benar kenaikannya itu bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat begitu biaya transportnya. Itu yang memang menjadi hambatan atau kendala, sehingga di tahun 2021 ini kita harapkan kendala-kendala itu supaya semuanya bergerak, harapannya itu bisa dipermudah dan semua negara berkeinginan untuk saling membuka diri begitu. Oke, berarti kalau dilihat boleh disimpulkan Pak Yu, ke depan construction properti ada kesempatan, ada peluang untuk jadi semakin baik, tapi juga nggak lupa ada challenge, ya kan, ada tantangan-tantangannya dari eksternal seperti yang Pak Yu ceritakan, harga pengiriman, distribusi dari harga-harga bahan bakunya, dari besi dan sebagainya, juga terutama kesiapan dari company-nya Pak Yu ya. Kesiapan dari company-nya untuk bisa growth setelah ini. Pak Yu begitu ya. Oke, Pak Yu. Pak Yu, di part yang pertama kita banyak ngobrol tentang kondisi umum, tentang property construction. Jadi paling tidak teman-teman yang menonton acara hari ini bisa mengetahui ke depan ada satu optimisme besar di bisnis construction, properti, dan diharapkan juga ke depannya semakin baik dan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah standby dengan Success Talk Total Quality Indonesia. Akan banyak sekali manfaat, akan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Makanya jangan lupa teman-teman sekalian untuk tetap subscribe ya YouTube channel dari Total Quality Indonesia. Anda bisa terus mengikuti update informasi dari kita. Bukan hanya YouTube kita, tapi ada Instagram Total Quality, ada Facebook, ada Twitter. Anda bisa follow semuanya untuk mendapatkan update yang lebih baru ya. Dengan demikian teman-teman sekalian, kita lanjut nanti di part berikutnya. Sampai jumpa dan salam sukses untuk kita semua. Bagaimana menempatkan uang kita itu ke jalur yang benar, Pak? Oke. Nah, karena apa? Jangan konsumtif langsung duluan. Begitu konsumtif langsung habis, begitu kan? Yes. Kalau ini dia kan otomatis bagaimana caranya supaya uang itu berganda 10 kali lipat, pesan dari beliaunya. Yes.